bingung kan tentang Isra Mi'raj itu apa. Iya sih, aku juga masih belum begitu tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj dan ingin ingin mengetahui lebih dalam apa sih Isra Mi'raj itu. Nah, kalau gitu kita jangan bingung-bingung. Kan kita udah kedatangan narasumber kita yang spesial nih. Oh iya, siapa ya kira-kira? Kita panggil saja Bapak Najib Abdul Wahab. Gimana nih kabarnya Pak Najib? Alhamdulillah baik. Kak, salam dulu. Oh boleh Mas, Ya, boleh. saya gak dikasih salam. Assalamualaikum dulu enggak? Ya ampun. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Pak Najib kelihatan apa ya? Kelihatan senyum sekali ya. Iya. Iya. Memang murah senyum sekali. Gimana? Pak, Kabarnya sih baik. Kabarnya sana gimana? alhamdulillah saya baik. Oh iya Pak, kan bentar lagi kan memperingati Isra Mi'raj ini Pak. Ya. Kita ini masih bingung Pak, apalagi generasi Gen Z ini ya. Masih bingung tentang Isra Mi'raj. Apa sih Pak Isra Mi'raj yang sebenarnya itu? Ya, Islam itu seperti tadi ya. Yang penting tadi ya. Jadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bukan perjalanan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimikroskan sama Allah, diangkat ke langit untuk bertemu dengan di Sidratul Muntaha. Itu sih. Jadi itu ya. Iya. Kita Nabi Muhammad langsung ke langit ketujuh atau gimana Pak? Apakah ada naik? Kalau kita kan misal mau ke Surabaya, mau kemana naik kereta, naik apa? Itu Nabi Muhammad pakai kendaraan namanya itu kendaraan yang otomotif ya, jadi yang diciptakan oleh Allah. Untuk ini bertempat di Insya Allah. dijemput oleh salah satu guru yang paling bagus untuk dikendarai Nabi. Kalau boleh tahu Pak, bulan itu apa sih Pak? Kan aku makhluk gaib ya. Kayak bentuknya gitu pasti kita kepo kan. Ya, macam-macam pendapat tentang buruk itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kakinya itu seperti kuda dan sebagainya. Terus ada yang kepalanya seperti burung. Jadi cuma kembali lagi ini ke Baik-baik ya. Jadi tahu. Seperti ini. ya, yang jelas kayaknya kucing kalau gitu ya. Itu saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak apa sih kayak tantangan yang didapatkan untuk apa ya? Untuk kita sebagai generasi Gen Z yang apa ya? Untuk memahami tentang Islam ya Pak. Ya, tantangannya kalau dari sudut pandang Gen Z-nya apa dari sudut pandang saya sebagai guru WI. Dua-duanya juga boleh ya. Ya pokoknya gitu ya. Ya kalau dua-duanya, kalau dari Gen Z-nya mungkin ya itu ada dua faktor tentunya. Di faktor internal itu adalah faktor diri sendiri, seberapa jauh dia mau memahami tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa jauh dia mau meningkatkan kebenarannya. Ya kalau dari dalam diri nggak ada ya sulit itu untuk mengambil banyak. Kita bisa tahu apa kebenaran. Kalau ada yang tahu luar ya langsung ini banyak
Kalau gimana? Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak sama menurut Gensi hampir sama gitu ya Pak? Ya, sama. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Jadi saya sendiri berbagi ilmu dengan anak-anak kalian. Jadi Apalagi faktor teman itu ya sangat-sangat mempengaruhi Pak. Dengan teman yang mempengaruhi itu ada ya? ada Pak, pasti ada. Mempengaruhi buruk atau baik? Dua-duanya pasti ada sih Pak. Itu apa yang baik? Yang baik dong Pak. Saya memahami. Iya. Tadi kan tentang faktor internal dan eksternal ya Pak. Nah sekarang itu gimana sih Pak cara mengimplementasikan tentang Isra Mi'raj ini? Kalau Isra Mi'raj itu ya yang pertama mengimplementasikannya ya, belajar lebih memahami lagi peristiwa tersebut. Yang kedua ya Isra Mi'raj itu apa dan mengapa, terus bagaimana Nabi Muhammad itu dalam peristiwa tersebut dibentuk apa, terus manfaatnya apa kita sebagai umat itu yang lebih tepat menurut saya mungkin Tapi Pak ya Isra Mi'raj itu benar gak sih Pak? Dulu katanya sholat 5 waktu itu 50 rakaat dan setelah Isra Mi'raj Ya. ada itu menjadi 5 rakaat. iya betul. Jadi sebenarnya itu dari 50 dikurangi dari 5 dikurangi 45 ya. Kalau boleh tahu nih Pak itu gimana sih Pak caranya? Kok caranya sih apa ya? Peristiwanya kok bisa gitu? Ya, Nabi Muhammad itu kalau di dalam beberapa kitab itu disebutkan Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah untuk disampaikan dan dilakukan oleh umat Nabi itu 50. Terus setelah Nabi Muhammad turun menemui beberapa Nabi dan Nabi Musa itu ulama yang paling jasa itu bukan berjasa ya, yang paling ya semua sampai berjasa, yang paling mengerti, yang paling mengerti dan yang paling kalau bahasa Jawa itu ngotot ya itu Oh iya. 50 rakaat itu tidak diskon lah, kalau tidak diskon mungkin mampu dengan umatmu kan ya bisa, umatmu kan juga ada yang Aulia. Aulia. Jadi kalau disuruh 50 rakaat mungkin Keberatan Pak. ya tidak seperti Jadi dinego ke dari 50 ke 5 meminta ya, bukan menego ya. Iya meminta. Nah, jadi kalau kita kalah bukan menego, meminta. Soalnya saya itu pernah cari di Google itu Pak ya. Itu katanya itu dari 50 rakaat Nabi Muhammad menego meminta ya lebih tepatnya kata bacanya meminta untuk menjadi 5 rakaat. Ya, betul itu. Terus Pak, apa sih pelajaran dan hikmah yang didapatkan pada era kita ini, era Gen Z ya? Ya. Ya, terus aku tak bercerita sekarang ya. Iya. Itu tadi memang sengaja saya jawab singkat itu tadi, biar harusnya berpikir. Jadi gini, kita itu banyak dalam khazanah keilmuan kita sebagai orang Muslim. Itu peristiwa-peristiwa penting yang diabadikan dalam Al-Quran, yang mungkin tidak dimiliki oleh umat-umat lain atau tidak diabadikan. Ini kita yang paling banyak.
yang lain. Karena tahu dari besar Islam itu apa saja yang kita tahu mungkin? Ya mungkin lebaran Ya, puasa ya itu kan puasa Ramadan ya. iya Di dalam puasa Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran, namanya apa itu? Turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Baru di Idul Adha itu ada penyembelihan hewan kurban yang dulu dipromoti oleh Nabi Ibrahim. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab yang sekarang ini, ada bulan Syawal, terus ada bulan Asyura, hari Asyura. Jadi banyak sekali kita khazanah Islam yang di situ mungkin Gen Z ini ya, jadi enggak. Jadi itu hanya sebatas saya ini di bulan tanggal merah itu peristiwa dan peristiwa itu dan itu. Tapi kalau kita mau mengerti itu mungkin sangat banyak yang bisa kita ambil. Jadi kita itu jangan sampai orang Islam yang lupa dengan ajaran Islam yang lupa dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya, dengan sirok-sirok, dengan cerita-cerita hikmah yang dialami oleh berketepatan dengan Isra Mi'raj ini. Jadi Isra Mi'raj itu kalau kita kaji, kalau kita mengutip satu ayat gitu ya. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan alladzi jadi di situ tahu itu surat apa? enggak apa coba Ya. Jangan tanya-tanya, belajar ya. iya Jadi, coba nanti iya. Jadi di situ ada kata-kata subhanalladzi itu. Subhana itu kalimat yang diucapkan ketika ada sesuatu yang menakjubkan dan di luar akal. Ini subhana. Jadi semua ayat yang di Al-Quran ketika Allah memakai redaksi subhana atau subhana itu atau sambil itu di situ terdapat sebuah kejadian yang kejadian tersebut memang tidak masuk akal, tapi nyata termasuk di peristiwa Isra. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah asra bi 'abdihi yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi di sini peristiwa besarnya Allah dan yang maha sempurna, maha suci, maha istimewa. Jadi maha sucinya Allah itu contoh kecilnya kalian yang mungkin kalian sekarang bisa mencontohkan ilmu apa yang mempelajari ilmu apa yang menurut kalian keren? Ilmu apa? Sama juga ya? Oh, ilmu apa mungkin? Yang menurut kalian IPA? IPA apa ya? bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ya. IPA apa? Kita lebih ke biologi dan biologi kan? IPA itu yang sulit Pak Ya, yang sulit ya. iya bukan yang mudah Iya. Berarti kok nggak suka IPA? Jadi kalau kita ambil ke biologinya ya, ke organismenya. Jadi di sana hewan ada 20 terus di situ ada kalau di fisikanya itu ada kayak gravitasi, itu ada hukum Newton dan lain sebagainya. Sampai sekarang dalam terapannya kita bisa membangun gedung, kita bisa membangun kereta api, kita bisa membangun pesawat terbang dan sebagainya. Itu semua bahan dasarnya kereta
dasarnya dari mana? Awal mulanya sebelum ada kereta api, apa yang diolah bisa menjadi kereta api? Dari alam, betul kan? Iya. Dari alam. Baterai itu dari apa? Dari alam apa manusia simsalabim diri? Alam. Dari alam. Pesawat dari apa? Dari alam. Terus kalian bisa menggunakan podcast ini seumpama mulai dari servernya, terus kita jaringannya dan lain sebagainya itu dari apa awalnya? Dari alam. Dari alam semua kan? Iya. Lah, alam itu yang menciptakan adalah Allah. Allah. Jadi Allah itu bisa membuat bahan baku yang nantinya bisa diolah menjadi berbagai macam fasilitas yang berguna bagi manusia. Kalau kalian pernah melihat Muhammad Ali, jadi ada yang menyatakan bahwa semuanya ini terjadi secara kebetulan. Kalau semua itu terjadi secara kebetulan, jadi Muhammad Ali itu pernah jadi mantan video ya, itu pernah berkata gini, kalian percaya kalau lampu ini terjadi dengan sendirinya? Enggak. Gak ada yang membuat lampu ini, tiba-tiba di sini ada lampu ini. Saya, dan saya mana? Enggak. Lampu ini gak ada yang membuat. Terus gedung kalian, SMK Negeri 1 Turen itu gak ada yang membuat, gak ada tukangnya, yang terjadi terbentuk secara sendirinya. Percaya ada? Kan hanya orang gila yang percaya bahwa semuanya itu terjadi secara Sendiri. Padahal di alam semesta ini semuanya itu sudah tersusun secara bahan bakunya yang ada itu sangat luar biasa, bisa dilakukan sedemikian rupa, dan itulah semua dilakukan oleh manusia. Jadi peristiwa Isra itu Allah yang maha segala-galanya memperjalankan hambanya Nabi Muhammad yang sangat luar biasa, makhluk yang paling sempurna ketemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Kira-kira Nabi Muhammad ini diperjalankan hanya untuk ngopi di Sidratul Muntaha, itu diperjalankan sama Allah hanya untuk ngopi apa untuk sesuatu yang sangat luar biasa? Yang pastinya untuk sesuatu yang luar biasa sih Pak. Gak mungkin buat ngopi aja. Ya betul, dari sesuatu yang sangat luar biasa. Semua yang ada itu sangat luar biasa. Dan yang paling pokok di antara peristiwa Isra yang ada, yang paling istimewa adalah Allah memberikan sebuah hadiah untuk kita umatnya Rasulullah itu dalam bentuk sholat Jadi tahu sekarang. Iya. Tapi Pak ya, sholat 5 waktu buat anak Gen Z ini pasti sulit Pak. Soalnya banyak setan-setan digital. Gimana sih ya Mulia waktunya? Ya, gimana Pak cara mengedukasi anak-anak Gen Z ini biar bisa lebih lebih paham lah sama Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad tersebut, hingga sampai 5 waktu yang sebelumnya itu 50 waktu. Ya, sholat ya. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat istimewa, yang di dalamnya itu banyak sekali yang dan sholat itu perilaku atau sebuah perbuatan jasmani sekaligus juga perbuatan rohani. Jadi yang perlu dipahami itu, sholat itu bukan hanya jasadnya yang sholat, tapi jasad kita itu sholat. Nurani kita, rohani kita, batin kita itu juga sholat. Yang kedua, jadi untuk biar sergap sholat gitu ya, rajin sholat, kita ini ya yang pertama ya gak ada kata lain selain mau belajar, mau mengungkapkan dunia Allah.
itu gini, sholat itu akan memperbaiki hidup. Semakin baik sholat kita akan memperbaiki. Jadi gini, kalau nanti kita kembali surat ya. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi hamba yang diperjalankan oleh Tuhannya untuk memperoleh hadiah dari Tuhannya, untuk bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini adalah peristiwa yang bisa kita ambil hikmah bahwa kita itu juga bisa diberi hadiah sama Allah. Kita itu juga bisa mendapatkan hadiah dari Allah. Kalau kita mungkin banyak ya, namun sukses mungkin kan banyak. Tapi kalau dari Al-Quran, kalau ingin sukses seperti baginda Nabi ketemu dengan Allah, minta apa saja kan kira-kira diberi apa enggak? Insya Allah diberi Pak. Ya dengan sholat. Ya, dengan sholat. Jadi kalau ketemu dengan Allah ya itu minta apa saja kan pasti diberi. Iya. Nah, cuma di situ di kalimatnya asrobi abdihi abdihi, Allah itu menggarisbawahi tadi Allah menjalankan hambanya, yaitu orang-orang yang mau menghamba kepada Allah. Kalau mau menghamba kepada Allah, maka Allah nanti yang memperjalankan, yang menjalankan roda kehidupan kita untuk ibadah kita. Bahagia. Syaratnya harus mau menghamba kepada kita harus tunduk kepada Allah. Kira-kira kita lebih bingung kalau tidak sholat, apa kita bingung kalau tidak bisa sholat? Yang pertama bingung kalau tidak sholat. Yang kedua bisa sholat. Ya bingung nggak bisa sholat sama bingung nggak kalau tinggal sholat, nah itu ya bagus lah gitu. Jadi yang penting ada bingungnya kalau tinggal sholat. Sampai sholat di Tinggalkan. Oke, terima kasih ya Pak Najib. Ya. Sebelum kita tutup kali ini, mungkin Pak Najib ada kata-kata buat penonton setia podcast? Motivasi atau saran atau apa? Oh ya, kalau motivasinya tetap ya. Jadi di peringatan 9 ini, ayo kita semua sebagai orang Islam, kita lebih memakai cara-cara Al-Quran, cara-cara yang sudah dianjurkan oleh Allah untuk meraih apapun cita-cita kita, apapun yang kita inginkan Di dunia. jadi kita ayolah lewat Al-Quran saja. Al-Quran itu pasti. Jadi Al-Quran itu pasti. Nggak mungkin Al-Quran itu salah. Jangan kita pakai cara-cara yang lain yang mungkin itu manis dipikir mungkin ya. Jadi kita pakai Al-Quran saja. Kita yakini Al-Quran, kita ikut Al-Quran, kita nurut, kita tunduk, kita patuh, kita mengikuti Nabi kita. Gak sulit, pokok kita bertakwa, lakukan semua yang kita bisa. Belajar ilmu yang kalian sukai, belajar skill, juga kemampuan kalian untuk bekerja, asah itu dengan maksimal. Tapi tetap kita ikuti jalurnya Al-Quran, kita takwa kepada Allah, pasti kita akan dijadikan orang yang sukses. Kita uangnya banyak, manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah, pasti dijaga oleh Allah. Dan jangan lupa bahagia.
senyum gitu ya. Terus ada halo-halo atau ngomongin aja. Nanti koreksi enteng gitu ya. Enteng, ibadah ya semangat, kerja ya semangat, belajar ya Semangat. pasti sukses. Pasti sukses. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Sebelum menutup acara kali ini, saya punya pantun nih Pak. Nanti jawab ya. Iya, iya, iya. Ibu aja pergi mengaji, cakep, pulang pulang, pingsan, cakep. Sekian acara kali ini, semoga acara kali ini berkesan. Saya Arisa, dan saya Arisa Aulia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.